Oke, terima kasih Bang Dogi. Kita akan dengar firman Tuhan, buka bersama dengan saya daripada kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pemirsa sekalian, pada waktu kita berbicara tentang mentoring, hati Tuhan Yesus ini sudah berkata kepada kita sekalian sebagai gereja di zaman modern ini, bahwa dia mempunyai rasa percaya diri bahwa kita anak-anaknya akan melakukan sesuatu yang besar. Berapa besar? Bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di muka bumi ini. Nah, ini saya percaya berbicara adalah mengenai hati Bapa. Tadi narasumber sudah mengatakan bahwa mentoring itu ada tiga hal yang perlu dilakukan dengan baik. Satu, teaching. Yang kedua adalah coaching. Yang ketiga adalah fathering. Nah, saya percaya bahwa pada waktu tiga hal ini kita lakukan ulang berulang terus menerus gitu ya. Maka kadang-kadang kita bisa terpelecok, kita bisa jatuh. Sama seperti kita punya anak gitu ya. Pada waktu mereka berjalan, anak saya 2 dan setiap daripada mereka, kami berdua mempunyai kesempatan yang sangat baik sekali untuk mengajarkan mereka berjalan. Tertatih-tatih, kemudian mereka jatuh. Kami katakan kepada mereka, terus nak, ya jalan lagi, bangkit, kamu pasti bisa jalan. Terus sampai akhirnya beberapa minggu atau sampai 1 bulan kemudian akhirnya toh bisa berjalan. Nah, tetapi kemudian kaki mereka perlu dikuatkan. Kemudian kami ajak mereka terus berjalan, ulang berulang, hari demi hari. Ternyata setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun akhirnya kaki mereka kuat. Sampai akhirnya mereka bisa lari. Pada waktu mereka lari jatuh, gak imbang badannya. Kemudian sampai akhirnya misalnya luka, berdarah, kami katakan gak apa-apa nak, terus berjalan ya. Sampai akhirnya mereka mahir tuh ya, sambil berlari sambil mereka istilahnya menghindar, bermanuver gitu. Untuk gak nabrak tiang, gak nabrak meja. Nah, puji Tuhan pemirsa sekalian. Nah, saya percaya bahwa di art of mentoring ini adalah suatu cara kita gak bisa menemukan satu panduan baku secara matematika 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Tetapi terpulang dari perilaku setiap orang, baik dari mentornya atau mentinya, termasuk dari kultur budaya yang ada di daerah Anda misalnya. Terus kemudian kesopanannya juga relatif itu cukup berbeda. Tentang etika membangun bisnis juga berbeda. Terus etika dalam mengembangkan pelayanan dari satu kota ke kota yang lain tentunya juga berbeda. Nah, ini yang disebut art. Find it, temukan gitu ya. Sehingga pada waktu Anda menemukan akan ada satu sinergi yang sangat kuat antara Anda yang sudah mementorkan tetapi tanpa memaksakan untuk menti Anda tidak 100% untuk plug seperti Anda. Itu kalau plug namanya fabrikasi ya. Adalah cipta daya daripada sebuah pabrik. Ini bukan produksi ya. Mentoring is not a production. Jadi kalau Anda mau mentoring, kalau ini disebut art, maka setiap daripada murid kita atau menti kita atau produksi kita adalah sesuatu yang unik. Punya 2 orang anak atau 3 orang anak di rumah pun, termasuk kalau ada beberapa teman kami yang punya anak kembar pun, justru mereka memverifikasi bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Wajah boleh sama, umur boleh sama, jam kelahiran beda cuma semenit misalnya, tetapi karakter mereka bisa ujung bumi yang satu timur yang satu barat misalnya, tetapi berbeda banget. Nah, inilah yang unik disebut daripada dunia art daripada mentoring ini. Kita percaya pemirsa sekalian, kalau kita memakai patron daripada Tuhan Yesus, seperti bagaimana Barnabas mementorkan Paulus, Paulus mementorkan Timotius dan seterusnya. Sehingga sampai dengan hari ini bagaimana kita lihat kebenaran Tuhan ini kemudian ditegakkan di seluruh muka bumi. Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tentunya lifetime kita sangat terbatas sekali. Usia manusia bisa 70, 80, 90 atau 100 tahun. Tetapi generasi daripada generasi sebelum kita meninggalkan bumi ini, alangkah baiknya kita temukan anak-anak kita, baik itu jasmani ataupun anak-anak rohani kita sebagai protege kita, supaya kita persiapkan mereka dengan baik dan tongkat estafet itu kita serahkan dengan baik kepada mereka. Dan sama seperti sebuah pertandingan estafet, pertandingan itu akan didiskualifikasi apabila tongkat estafetnya jatuh. Jadi tongkat estafet tidak boleh jatuh, sehingga pada waktu dari generasi yang sebelumnya menyerahkan tongkat itu dan generasi muda mengambilnya dengan baik, maka generasi muda akan lebih cepat berlari daripada generasi pertama untuk menyelesaikan pertandingan. Ada pertandingan iman di depan kita, setiap orang termasuk bagian di dalamnya, dan inilah bagian yang perlu bersama-sama kita renungkan, kita gumulkan dan kita menangkan. Sehingga nama Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita.
Anda diberkati pada acara hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini lagi dalam proses mementorkan. Ada generasi muda yang harus kami temukan Tuhan. Untuk kami serahkan tongkat estafet ini. Celikkan mata hati kami. Untuk kami mempunyai hati seperti Engkau. Menggunakan pola patrun Bapa Surgawi. Tuhan, berikan kami kebesaran hati sebagai seorang bapak-bapak, sebagai seorang ayah-ayah Tuhan. Yang mau memenangkan generasi muda terutama. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk para generasi tua. Untuk Engkau mempunyai hati yang besar, hati yang lapang, untuk Engkau mempunyai keberanian. Dan saya juga berdoa untuk generasi muda, untuk menjadi seperti para Yosua, Timotius bahkan, untuk membuka hatimu, menyerahkan hidupmu, untuk mengenali siapakah mentor yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Dan kemudian kenali mentor itu. Gunakan prinsip kebenaran firman Tuhan. Lihat apa yang diajarkan, selaras gak dengan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar tidak ada pencurian atau penyelewengan daripada proses mentoran ini berlangsung. Sehingga Tuhan, hati yang terluka akan disembuhkan. Potensi yang terbaik akan ditemukan dan digali dengan luar biasa. Dan kehidupan kami semua akan berbuah. Terima berkat ini pemirsa. Dalam nama Yesus, kebajikan Tuhan, kemurahannya, kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Sampai proses mentoring saudara selesai dengan baik. Tongkat estafet diserahkan dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.